Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kak Dani gimana kabarnya? Wah, luar biasa sekali Kak Luar Yudo. biasa. Kak Yudo gimana? Luar biasa Wah, juga. mantap. Semoga kita semua luar biasa. Amin, Semuanya amin, sehat-sehat ya Kak ya di amin, rumah. amin. Tetap di rumah dulu sementara Yes. ini ya Kak ya. Iya, tetap di rumah jaga aja. kesehatan. Jangan Yes. main-main dulu. Main-mainnya Iya. nanti kalau udah agak mendingan keadaannya. Oke? Karena hari ini hari Minggu nih Kak. Yes. Kita mau sama-sama beribadah sama Tuhan. Iya. Adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Nah, yuk Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya disiapin. Perangkat untuk ibadahnya dipersiapkan. Dipersiapkan. Yo yang Terus masih rebahan mager-mager yuk bangun bangun. dulu. Kalau Ya. bisa mandi dulu, Iya, bisa. mandi dulu biar harum ya Kak Biar Yudo. harum. Kita ketemu presiden aja harus siap-siap ya Kak Iya, ya. apalagi Kalau ketemu Tuhan. Wah, apalagi ketemu Iya, Tuhan Raja betul di atas sekali. segala raja Iya. ya. Kalau gitu yuk kita sama-sama untuk Oke. siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Yes. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Kau ku sembah Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, maha tinggi. Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Kaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan, Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Kaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan di atas segalanya. Segalanya. Kita sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Adik-adik sama-sama belajar lagi ini. Kau ku sembah. Kita sama-sama sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi adik-adik sungguh-sungguh katakan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sama-sama belajar katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku sembah. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa. Adik-adik tundukkan kayak udah berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah menyertai menyertai dan memberkati berkati setiap kami. setiap kami. Kami bersyukur Bersyukur atas atas anugerah-Mu anugerah-Mu dalam dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Sebentar Tuhan, Bentar Tuhan, kami akan akan memuji dan memuliakan memuliakan nama-Mu. nama-Mu. Berkati Berkati dari awal, awal, pertengahan, pertengahan, sampai akhirnya. sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kalau udah semangat kita sama-sama bangkit berdiri yuk, bangkit Ya, berdiri. biar semangat. Biar semangat, biar Tambah muji Tuhan semangat. juga semangat yuk. Oh, iya. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Ya. Karena udah berdiri semua, kita mau sama-sama memujikan setinggi-tingginya langit. Oh iya. Walaupun langit, setinggi-tingginya langit, sebesar-besarnya Iya. bumi, sedalam-dalamnya lautan, Iya. tetap kasih Tuhan yang paling Iya, luar biasa betul ya Kak ya. sekali, Kak Yudo. Mantap. Mantap. Iya. Kita Dan pujikan jadi- sama-sama. Iya. Sambil Yang- gerakan ya. Yang masih duduk suruh berdiri. Berdiri, jangan kata sudah suruh berdiri masa masih duduk. Males Iya. Kak. Jangan Ayo ya. berdiri ya. Berdiri. Semangat. Yuk. Tingginya langit, lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam. Jongkok. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Besar, lebih besar. Indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Apa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita dari awal, yuk.
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih apa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya lagi. Siap-siap lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam Lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih apa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, hey, mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Good job. Iya, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Segalanya. Iya. Oke. Walaupun capek tetap mengalahkan segalanya. Iya, mengalahkan capek. Mengalahkan capek. Mengalahkan apa lagi, Kak Yudo? Mengalahkan iblis ya Kak ya. Oh, mengalahkan iblis. Iya, betul. Betul. Mengalahkan maut yang pasti ya. Mengalahkan maut juga yang Iya. pasti benar. Oke. Hari ini hari apa Kak? Hari ini hari Minggu namanya. Oh hari Jauh, Minggu, Kak bener Yudo juga ya. lupa ya. Bener juga ya. Iya. Hari ini hari Minggu, Iya. waktunya ibadah, berarti waktunya kita bersuka cita di dalam Tuhan ya Kak Iya, ya. setiap hari juga. Oh setiap hari juga beribadah harus. loh Kak Yudo. Tapi hari juga. beribadahnya nggak di gereja. Ya, beribadahnya Nggak online sendiri, gini, tapi ya. ibadah sendiri di Ya, rumah. tetap Kak ibadah Yudo, ya, adik-adik. ibadahnya setiap hari apa cuma hari Minggu? Setiap hari dong. Oh iya. Adik-adik harus juga siap hari ya. Beribadah itu ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi harus setiap hari Kak Yudo. Ya, adik-adik. Berdoa, baca Alkitab itu juga Ya, beribadah itu ya Kak beribadah, ya. ketemu sama Tuhan. Ya kan setiap hari. Adik-adik, siapa yang sudah punya waktu untuk Tuhan setiap Ayo. hari? Ayo. Ayo. Angkat tangan, angkat tangan. Lumayan Kak, Lumayan. sudah ada. Nah yang Lumayan. belum, adik-adik yuk kakak aja. Supaya setiap hari punya waktu untuk ibadah pribadi sama Kasih Tuhan. waktu satu, Ya biar 30 merasakan menit, kasih apa. Tuhan yang mengalahkan semuanya itu loh. Nah, Pas benar adik-adik banget. mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa Merasa cemas, sedih. merasa sedih, Nah. merasa kehilangan. Nah. Tapi ketika ada kasih Tuhan, nah semuanya tuh kalah. Dikalahkan. Keren ya. Berbat. Berarti setiap hari itu kita ibadah. Ya, setiap hari kita ibadah, setiap hari kita juga mengalami kasih Tuhan. Iya, berarti setiap hari harinya Harinya Tuhan. itu Kita setiap pujikan hari sama-sama. harinya Tuhan. Yuk, Kita pujikan sama. ya, Ido. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita
setiap hari harinya Harinya Tuhan. Kalau Oke. gitu, adik-adik duduk dulu. Oke. Tarik napas dulu. Bernapas dulu. Oke. Udah karena udah tadi udah memuji Tuhan, sekarang kita waktunya untuk persembahan. Iya. Nah, adik-adik persembahannya disiapkan dulu. Kalau nanti bisa dititipin sama mama papa waktu ke gereja ya Kak ya. Ya bisa. Dimasukin ke Titipan kantong kotak- yang kotak persembahan kotak di gereja. persembahan di gereja. Bisa. Mah, itu persembahan gitu Iya. aja. Oke? Nah, sebelum persembahan kita mau sama-sama berdoa yuk adik-adik. Adik-adik berdoa sendiri, Kak Yuda yang pimpin berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau telah memberkati setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan. Kiranya dapat memperlebar kerajaan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. I say L-O L-O-V-E I say L-O L-O-V-E Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody need a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Oke, karena sudah memuji Tuhan, sudah persembahan juga, kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Siapkan hatinya, siapkan tubuh jiwa rohnya. Kita mau sama-sama menerima benih firman Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan
dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ya adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk meminta Roh Kudus menuntun kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini pujian dan persembahan kami. Biar apa yang kami boleh berikan pada saat ini menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami siap untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, beri kami roh pengertian untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kakak guru yang akan menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk terima benih firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam adik-adik. Selamat berjumpa kembali ya di sekolah minggu pada siang hari ini. Setelah tadi memuji nama Tuhan ya, mengucap syukur, menaikkan pujian buat Tuhan dengan penuh sukacita. Semua diberkati kan dengan puji nama Tuhan? Iya, pasti ya. Dengan memuji nama Tuhan dipermuliakan, banyak berkat yang kita terima. Berkat sukacita diberikan kepada kita semua. Nah, yo setelah memuji Tuhan, kita saatnya akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik duduk yang manis. Alkitabnya disiapkan dulu ya. Dibuka, kalau nanti kurang paham bisa minta tolong mama, papa atau kakaknya ya untuk membantu membacakan ya. Ya, hari ini minggu ini Bu Siwi mau cerita tentang seorang raja yang penuh kebijaksanaan dan hikmat. Ya, minggu kemarin siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti masih ingat ya. Ceritanya tentang siapa yo?
Ingat? Iya, yaitu Raja Salomo. Benar ya, Raja Salomo. Raja Salomo itu anaknya siapa? Ada yang tahu? Ayo ingat enggak? Anak siapa? Iya, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, ingat ya? Semakin ingat, semakin ingat. Nah, terus ceritanya Raja Salomo anaknya Raja Daud. Tentunya ya adik-adik ya, kalau seorang raja, apalagi juga keturunan raja, bapaknya dulu raja, pasti dia sudah kaya raya. Bener enggak? Ya toh, semuanya dia miliki. Ya toh, mau hidup enak-enakan bisa. Ya, karena semua dimiliki. Ya toh, pasti permintaan apapun akan diberikan kepadanya oleh rakyat-rakyatnya. Ya toh, pokoknya seorang raja itu sangat berkuasa. Nah, tapi ternyata Raja Salomo enggak seperti raja-raja yang jahat atau raja yang takabur. Wah, karena sudah punya kekayaan dia sombong. Dia pinginnya menang sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain, mikirnya dirinya sendiri. Enggak. Ternyata Raja Salomo adalah seorang raja yang penuh kasih. Dia meniru atau meneladani kehidupan orang tuanya yang selalu mengasihi Allah Bapanya, yaitu Tuhan Allahnya rakyat Israel, bangsa Israel, yaitu Raja Allah yang maha kuasa, ya, Allah yang benar-benar hebat dan dahsyat, yang mengasihi orang Israel, mengasihi Raja Daud, mengasihi Salomo. Nah, Salomo ternyata hidupnya penuh kasih juga. Buktinya apa, Bu Siwi? Ingat enggak ceritanya kemarin? Hari Minggu kemarin, Raja Salomo waktu dia mempersembahkan kurban bakaran, kurban penyembahan kepada Allahnya. Yaitu di mana itu? Di Gibeon. Ingat ya? Nah, pada saat dia menyembahkan atau memberikan penyembahan kepada Allah, waktu dia tertidur di tengah malam, tiba-tiba Tuhan mendatangi Salomo. Nah, adik-adik ingat enggak? Apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang difirmankan Tuhan kepada Salomo? Salomo, kau adalah anak yang aku kasih. Mintalah apa saja kepadaku, kau akan kuberi. Nah, itu firman Tuhan, ya. Nanti adik-adik bisa baca lagi di 1 Raja-Raja 3 dari ayat yang keempat sampai ke 15, ya. Tuhan berfirman kepada Salomo, menawarkan sesuatu kepada Salomo, mintalah apapun akan kuberi. Nah, misalnya ada adik yang dikasih seperti itu. Coba kira-kira adik minta apa? Ada adik minta apa? Saat ini misalnya kamu enggak Tuhan lah, misalnya orang tua, yo, mama papamu, dek, mintalah, tak kasih lah dek, opo sing mbok minta tak kasih, tak beri, tak belikan. Ayo, mesti ada adik minta opo? Mesti, ayo, mesti mintanya makanan yang enak-enak, baju yang bagus, ya toh, sepatu yang bagus, minta piknik. Wah, mesti gitu. Minta sesuatu yang menyenangkan hatinya untuk diri sendiri, Mesti seperti itu. Bagus enggak ya kayak gitu ya? Kok egois banget sih? Ya? Ternyata Salomo enggak seperti itu. Salomo ditawarin Tuhan, Salomo minta, tak kasih. Ternyata Salomo minta apa sama Tuhan? Adik-adik, ya, ingat enggak ceritanya kemarin? Salomo
Ayo. Kalau lupa, yuk kita sama-sama baca yuk. Kira-kira Salomo minta apa? Ya, coba Bu Siwi akan buka Alkitab ya ini. Kita baca sama-sama ya. Apa yang diminta Salomo? Coba yuk kita sambil ingat-ingat. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca ayat yang ke-9. Apa yang diminta Salomo? Begini bunyinya ya. Ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Oh, bisa menimbang perkara untuk menghakimi dan bisa mengerti yang baik atau yang jahat. Saya ulangi dulu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Oh, yang diminta Salomo hati yang paham menimbang perkara, bisa membedakan yang baik dan yang jahat untuk menghakimi rakyatnya, memberi keputusan kepada rakyatnya yang dalam permasalahan. Salomo tidak egois, dia minta hati yang bisa memahami, bisa mengerti mana yang baik dan yang jahat. Jadi bisa memutuskan sesuatu dengan benar. Nah ini yang disebut kebijaksanaan atau hikmat. Salomo minta hati yang penuh hikmat dan bijaksana dari Tuhan untuk memimpin umatnya. Hebat ya, dia tidak egois, minta yang enak-enak untuk dirinya, enggak. Tapi dia minta hikmat untuk menghakimi atau memimpin rakyatnya. Memberi keputusan-keputusan yang benar bila mana rakyatnya di dalam kesulitan. Luar biasa, dia tidak egois. Salomo tidak egois. Salomo penuh kasih. Dia mengasihi rakyatnya. Dia memberikan hatinya untuk rakyatnya. Ya, luar biasa. Lalu Tuhan senang enggak? Wow, Tuhan ternyata cocok dengan permintaan Salomo. Ya, bahkan Tuhan tidak memberikan hikmat kebijaksanaan saja. Ternyata setelah itu Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa kepada Salomo. Ditambahkan segala kekayaan kepada Salomo. Itulah Tuhan Allah kita. Bu Siwi, lah kebijaksanaan sama hikmat itu yang bagaimana toh Bu? Apa anak-anak kecil juga perlu? Wow, perlu sekali. Tidak hanya para raja, tidak hanya para orang tua yang harus berhikmat atau bijaksana. Tapi anak-anak seperti adik-adik saat ini perlu bijaksana itu. Lah buat apa Bu Siwi? Oh, sangat penting sekali saat-saat seperti ini. Anak-anak yang masih kecil harus berhikmat dan berhati bijaksana. Ya, untuk apa? Untuk supaya adik-adik menjalani hidup di dalam kesulitan saat ini, adik-adik tidak tersandung, adik-adik tidak tersesat, adik-adik tidak salah jalan. Contohnya apa Bu Siwi? Nah sekarang adik-adik, saat ini adik-adik sudah mulai sekolah tatap muka ya? Ada ya sebagian sudah boleh masuk sekolah ya? Ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman. Tapi tidak boleh sembarangan. Harus berhikmat,
harus bijaksana dengan selalu taat prokes. Ya toh. Enggak apa-apa, wong sekarang sudah boleh sekolah kok. Sak-sae berangkat sekolah enggak usah maskeran. Kan sudah aman. Itu namanya enggak bijaksana. Ya toh. Kalau bijaksana adik-adik harus taat. Saat ini harus prokes. Sekolah boleh, ketemu dengan guru boleh, ketemu dengan teman-teman boleh. Ya, bahkan sekarang juga sudah boleh. Misal piknik juga boleh, tapi harus prokes. Kita harus taat. Ya, kalau kita bijaksana, kita taati peraturan. Apa prokes? Ya toh, harus pakai masker. Nah, terus harus jaga jarak. Nggak boleh uyel-uyelan lagi sama teman-temannya. Di sekolah nggak boleh suk-sukan, harus jaga jarak. Terus harus rajin cuci tangan. Ya toh? Jaga kebersihan. Pulang sekolah nggak boleh langsung masuk kamar seperti zaman dulu. Wah, guru piak serak kecil masuk kamar. Sekarang nggak boleh. Harus prokes, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, ganti baju dulu. Nah, ini namanya kita berhikmat. Tidak sak-sae. Ya toh? Wah, apalagi Bu Siwi, banyak sekali. Saat ini adik-adik harus niru sama Salomo tadi. Bisa menimbang. Nah, namanya orang bijaksana itu menimbang perkara, berpikir panjang. Ya toh? Tidak amburadul, tidak sak-sae, tidak sembrono. Nah, itu namanya bijaksana. Ya toh? Dengar nasihat orang tua. Itu juga satu kebijaksanaan, hikmat itu. Ya toh, tidak ngeyel sakarepe dhewe. Ya, siapa yang masih suka ngeyel? Ya toh, mama papa sudah bilang, "Dek, jangan sembarangan jajan." Jeleh dalam rumah terus kok pengennya makan di luar, terus jajan sak-sae. Namanya tidak berhikmat, tidak bijaksana. Kalau anak yang bijaksana, dia akan taat apa yang dikatakan orang tuanya. Nasihat orang tuanya dia pegang. Yang anak-anak yang bijaksana akan mendengarkan, dengar-dengaran nasihat orang tua, melakukan dengan pertimbangan yang baik demi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk yang lainnya. Ya toh? Kalau adik-adik prokes, jaga prokes itu juga bukan untuk diri sendiri. Itu juga melindungi orang lain. Melindungi adiknya yang di rumah, melindungi neneknya, mungkin sudah ada yang punya nenek tua, ya toh, punya kakek yang sudah sepuh, sudah tua, ya toh, itu sangat riskan kena virus, ya toh, kita harus lindungi, kita tidak boleh sembarangan, ya. Dengan bijaksana kita mengasihi orang lain, seperti Raja Salomo yang dia bijaksana, dia bertujuan untuk mengasihi orang lain, mengasihi rakyatnya. Ya. Bu, aku masih kecil, bisa ndak minta bijaksana? Oh, bisa. Adik-adik mau bijaksana? Bisa. Minta kepada Tuhan. Dengan cara, ayo gimana kalau minta sama Tuhan? Berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan. Terus membaca firman Tuhan. Mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Terus apalagi Bu supaya aku lebih bijaksana lagi? Adik-adik contoh, sikap atau teladani orang-orang di sekitar adik-adik. Mungkin sikap orang tua adik-adik, ya toh, yang baik-baik adik-adik teladani. Guru, nasihat guru, adik-adik dengar, adik-adik lakukan. Apalagi Bu Siwi, banyak hal. Adik-adik ingin berhikmat, adik-adik datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Adik-adik lihat orang-orang di sekitar adik-adik untuk meniru, meneladani sikap di sekitar adik-adik yang baik.
Pasti dengan begitu adik-adik akan punya hikmat di dalam hidup ini. Gitu. Tuhan berkenan sekali kalau adik-adik yang masih kecil ini belajar untuk berhikmat dan untuk punya hati bijaksana. Tuhan pasti akan memberikan. Dan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang adik-adik peroleh, pasti adik-adik akan benar di dalam menjalani hidup ini. Adik-adik akan melangkah benar dan tidak akan celaka. Ya toh? Itu kita yang masih kecil-kecil tetap harus belajar. Kita teladani Salomo, ya toh, yang penuh kasih, tidak egois. Dia minta kebijaksanaan kepada Tuhan untuk mengasihi rakyatnya. Ya, kita terus belajar. Minta Tuhan memberikan rohnya yang kudus untuk menguasai hati kita. Sehingga kita punya hikmat. Ya, Tuhan pasti akan memberikan. Pasti akan memberikan. Dan adik-adik akan selamat di dalam hidup ini. Gitu? Ya. Mau kan jadi Salomo-Salomo kecil? Salomo yang bijaksana, Salomo yang berhikmat. Ya, yang masih kecil-kecil pasti Tuhan akan berikan. Walaupun ya adik-adik harus belajar, tapi Tuhan pasti akan memberikan. Kalau hati adik-adik terbuka untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Ya, oke ya, ceritanya luar biasa Salomo, dan nanti adik-adik bisa baca kelanjutannya bagaimana Salomo melakukan atau mendemonstrasikan kebijaksanaan itu di hadapan rakyatnya. Banyak cerita yang bagus-bagus dari Salomo. Dia menghakimi rakyatnya dengan benar karena dia berhikmat. Dan adik-adik yang berhikmat pun akan menemui hal yang luar biasa di dalam hidup adik-adik. Ya toh, Tuhan akan memberikan yang luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Ya, jadi anak yang baik, anak yang penuh hikmat. Ya, tidak sembarangan, tidak sembrono, ya, penuh hormat, mau menghormati orang-orang yang lebih tua. Ya toh, itulah sikap dari anak-anak yang berhikmat. Amin. Ya, yuk sekarang setelah kita dengarkan firman Tuhan, ya, kita mau berdoa. Kita minta supaya Roh Kudus memberi hikmat kepada kita semuanya. Oke? Ya. Sekarang kita tutup mata. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya, sebelum kita tutup sekolah minggu siang hari ini. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk cerita-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan terus selalu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Allah yang baik senantiasa akan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan akan memberikan permintaan-permintaan kami, doa kami. Kami mohon Tuhan selalu memberkati kami dan Tuhan mau memberkati itu. Kami tahu Tuhan ingin kami juga menjadi berkat bagi orang banyak. Seperti Salomo. Tuhan memberikan pertanyaan kepada Salomo supaya Salomo mengajukan permintaan. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang boleh digunakan oleh anaknya untuk memberkati orang lain. Seperti Salomo, dia minta kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo. Dan Salomo menjadi berkat untuk rakyatnya. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu yang masih kecil pun mohon Tuhan seperti Salomo. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan. Supaya Tuhan berikan di dalam hidup kami, supaya kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh berhikmat di dalam nama Tuhan.
kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, walaupun kami masih kecil, kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang begitu baik, begitu indah kami dengar. Dan untuk itu Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, walaupun di dalam situasi yang sulit ini, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kami sekeluarga. Orang tua kami, Tuhan selalu memberkati dalam setiap pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan kiranya Tuhan senantiasa memberkati sekolah kami, walaupun kami masih terbatas di dalam kami pertemuan Tuhan, tatap muka. Tapi Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap anak-anak boleh Tuhan mentaati setiap peraturan yang diberlakukan. Kami masih tetap memberlakukan prokes Tuhan sehingga kami boleh terlindungi dari segala macam virus yang mengancam kami. Tuhan tolong kami supaya kami setiap anak-anak-Mu ini boleh senantiasa mentaatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini supaya kami boleh berlaku bijaksana di dalam menyikapi setiap permasalahan kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selamat siang adik-adik. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi.